Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembuatan project game dalam software Game Maker ya. Untuk sesi kedua ini atau part kedua ini kita akan melanjutkan apa yang tertinggal di sesi pertama atau part pertama ya. Untuk itu tanpa basa-basi lagi kita langsung lanjut ke projectnya. Sekarang kita akan membuat objek player ini bisa menembak dan mengeluarkan peluru. Untuk itu kita perlu gambar pelurunya terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan membuatnya di sprite ini. Klik kanan create dan klik sprite. Kita beri nama dengan awalan kode seperti biasa ya. SPR peluru. Untuk gambarnya saya sudah menyiapkannya untuk mempercepat prosesnya ya. Sprite ini pelurunya sudah jadi ya. Dan kita atur posisi asalnya di sekitar sini ya. Tengah bawah di bottom center. Kita naikkan sedikit. Nah, situ. Kemudian collision mesh-nya biarkan saja dibuat secara otomatis ya. Seperti itu sudah cukup. Oke. Kemudian kita akan masukkan peluru ini ke dalam sebuah objek. Kita buat objeknya. Kita beri nama obj peluru dan ambil gambarnya dari gambar barusan peluru ya. Nah, kita kembali dulu ke room ya, ke level kita. Nah, kita rencananya nanti akan membuat objek peluru ini keluar dari pesawat ini apabila kita menekan tombol spasi, dan peluru ini akan bergerak ke atas, dan setelah di atas nanti akan dihancurkan ya. Nembak pelurunya ke atas, nembak pesawatnya menembakkan peluru ke atas, dan dari sini pelurunya akan dihancurkan agar tidak memberatkan ya nantinya. Oke, untuk itu kita harus membuat peluru ini bergerak ke atas ya. Saat ciptakan secara terus menerus akan bergerak ke atas, yaitu melalui event step ya. Jadi peluru secara terus menerus bergerak ke atas kalau tidak dihancurkan ya. Untuk itu seperti kita ketahui, untuk membuat pergerakan kita harus merubah properti X dari peluru ini ya. Jadi properti Y, maaf. Jika kita rubah Y nya menjadi negatif, misalkan pergerakannya karena peluru ini harusnya cepat ya, kita misalkan membuat 30 langkah ya, 30 titik, 30 poin. Jadi setiap langkah akan bergerak sebanyak 30 apa ya, 30 step ke atas ya. Tapi sebelumnya kita harus membuat objek peluru ini dikeluarkan dari pesawat ya, di player kita. Jadi kita akan buat eventnya. Eventnya adalah saat tombol spasi ini ya, tombol spasi dipencet, maka kita berikan perintah untuk mengeluarkan objek peluru. Untuk itu kita membuat perintahnya dengan cara instance create. Ini ya. Ini penjelasannya. The function instant create depth takes no less than 4 argument but no provided. Jadi dengan fungsi ini kita bisa membuat instan baru ya, atau objek baru berdasarkan keterangannya ya, X, Y sama kedalaman, kemudian objek yang akan dikeluarkan apa ya. Jadi saat tombol spasi dipencet secara terus menerus ya, ini di keyboard
Jadi kita akan membuat sebuah objek peluru ini ya, di mana di X, sejajar X-nya ya. Jadi kita ingin membuat peluru di tengah-tengah sini. Jadi X-nya sejajar, ini kan poin asalnya, poin asal gambar pesawat ini. Jadi kita akan membuat sejajar ini di tengah-tengah, kemudian Y-nya di atas pesawat ini, kira-kira di sini ya. Ini kan tinggi pesawatnya 150, jadi sekitar 80 atau 100 pin ke atas ya. Ke atas itu kan berarti negatif ya. X-nya di sini sama dengan pesawat. X-nya sama dengan pesawat, kemudian Y-nya dikurangi, kita buat kira-kira aja ya, 80. Kita trial and error aja. Kalau kurang pas nanti kita tambahin atau kurangin. Kemudian depth-nya, depth ini adalah kedalaman ya. Tampilan makin ke depan, makin di depan objeknya makin kelihatan ya. Objek di belakang makin tidak kelihatan. Seperti ini ya. Ini pesawat, berarti nilai depth-nya lebih rendah daripada background ini ya. Misalkan kalau background ini 0, berarti pesawat ini nilainya -1. Jadi kelihatannya tidak tertutup oleh background ini. Untuk itu kita akan mencoba objek bulletnya muncul di depan ya. Kita buat -1 saja. Kemudian objeknya tentu saja objek peluru ya. Objek peluru titik. Jadi pesawat ini saat dipencet tombol spasi akan mengeluarkan objek peluru ya. Dan objek pelurunya saat diciptakan akan bergerak ke atas Y- ya, sebanyak 30 langkah ke atas per detiknya. Kita coba aja lihat dulu ya hasilnya. Oke, ini sudah pergerakan sudah benar dari tadi juga ya. Sekarang kita coba menekan tombol spasi. Oke, sudah keluar ya. Tapi ini ada 2 kode yang belum kita pakai ya. Yang pertama seperti Anda lihat, saat kita menekan spasi terus-menerus, objek pelurunya terus-terusan keluar ya. Dan kita tidak mau seperti ini. Kita maunya ada jeda sedikit-sedikit, kita akan ganti nanti kodenya ya. Kemudian yang kedua, seperti Anda lihat, ini objek peluru ke atas ya. Dan dalam game maker, meskipun objek sudah keluar dari ruangan kita, dari level kita ini, objek ini akan dianggap terus-terusan ada gitu. Jadi lama-kelamaan kalau kita kebanyakan terus-terusan membuang objek keluar ruangan tanpa menghancurkannya, lama-kelamaan game kita akan menjadi lebih berat ya objeknya, karena objek itu di luar meskipun tidak tampil tetap bergerak ya, tetap diperhitungkan oleh gamenya ya, akan memperlambat gamenya, akan membebani memori gamenya nantinya ya. Untuk itu kita perlu membuat 2 kode. Pertama kita akan membuat tidak seperti ini ya, tapi secara otomatis ini saya tekan sedikit-sedikit aja. Nanti saya maunya ketika tekan menerus-menerus objeknya keluar sedikit-sedikit seperti ini satu-satu ya, objek pelurunya. Kemudian kode yang akan kita buat yang keduanya adalah menghancurkan objek bullet ini saat keluar dari room kita, dari ruangan kita ya, agar tidak memberatkan gamenya nantinya. Oke, sekarang kita akan buat kode untuk objek bullet ini, objek peluru ini ya, saat keluar dari ruangan. Kita bisa aturnya di event step, karena event step ini berjalan secara terus-menerus ya. Oke, kita buat misalkan if ya, jika. Jadi karena kita bergerak secara vertikal, yang terpengaruh di sini adalah properti Y dari objek peluru. Jika ya, if jika properti Y dari objek pelurunya lebih kecil daripada 0, seperti kita tahu ya, ini posisi
0 di dalam game maker. Untuk posisi X ke kanan adalah plus menambah, ke bawah adalah plus menambah Y-nya. Jadi apabila kita ingin menentukan nilai Y di atas ini yang melewati nilai 0 ini, berarti nilainya menjadi negatif ya, lebih kecil daripada 0 ini. Jadi apabila properti Y dari objek bullet ini lebih kecil daripada 0, maka hancurkan objeknya ya dengan perintah instant destroy seperti ini. Tutup. Jangan lupa kita beri catatannya biar tidak lupa. Hancurkan objek ketika keluar ruangan. Ini objek maju ke atas dengan kecepatan 30 langkah lah. Saya kurang tahu juga ya step disebutnya step atau apa, yang pasti nilainya 30 ya ini. Oke, itu perintah pertama ya. Untuk perintah yang kedua, kita akan membuat pesawat ini saat menembakkan peluru mempunyai jeda. Jeda dalam game maker ini bisa dibuat dengan cara dengan menambahkan event alarm ya, alarm, dan kita buat variabelnya misalkan bisa menembak sama dengan 1. Dan untuk agar kita bisa memanggil variabel ini, kita harus membuatnya juga di dalam create event. Jadi create event ini mendeclare ya nilai apa-apa di awal pertama kali objek dimuat gitu, di load sama game gitu. Oke, kita sudah punya variabel bisa menembak ya. Jadi kita buat di dalam spasi ya. Kita buat catatan dulu. Menembakkan peluru dengan jeda. Ini kita akan memindahkannya nanti ke dalam sini ya, kode yang ini. Oke, kita buat kodenya seperti ini. Jika kemudian kita masukkan variabel yang tadi ya, jika bisa menembak sama dengan 1, maka kita buat ini pindahkan ke sini. Jadi begini penjelasannya ya. Jika variabel bisa menembak sama dengan 1, maka kita buat objek peluru di area ini, di lokasi ini. Kemudian kita buru-buru setelah mengeluarkan objek peluru ini 1 biji, kita buru-buru tutup variabelnya ya. Jadi tidak bisa menembak. Aduh, salah. Kita buat variabelnya menjadi tidak bisa menembak. Dalam hal ini satunya diganti menjadi 0. Kemudian kita panggil alarm yang tadi untuk membuat jedanya. Jedanya kita akan melakukan misalkan sekitar 30 ya. Nilai 30 ini didapat dari bisa kita bandingkan dengan jumlah FPS dalam gamenya ya. Jadi game di dalam game maker ini secara default mempunyai FPS 60 per detik ya. Jadi dalam 1 detik hitungan kita, game maker ini bisa menampilkan 60 gambar per second ya, per detik ya. Jadi kalau kita membuat nilai 30 ini berarti itu artinya
bahwa setengahnya dari 60 ya, yaitu setengah detik berarti ya. Sekarang kita tes ya. Jadi kita tekan spasinya secara terus menerusnya. Apakah ada jeda? Iya ya, ada jeda setiap setengah detik, yaitu 30 frame. 30 frame setiap 30 frame sekali objek player ini mengeluarkan peluru ya. Dan mungkin tidak kelihatan di sini ya. Jadi objek pelurunya setelah keluar dari ruangan ke atas sini, objek pelurunya dihancurkan ya, untuk meringankan memori gamenya nantinya. Oke, step kedua kita sudah beres ya, chapter kedua, yaitu objek player bisa menembakkan peluru ya, dan pelurunya bergerak ke atas. Kita save dulu. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat musuhnya dari atas, dari sini ya, dengan posisi X random, misalkan dari sini, dari sini, dari sini, atau dari sini ya. Sedangkan untuk lokasi Y nya kita samakan dari sini aja. Jadi nanti objek player ini ada objek yang bisa ditembak ya. Oke, untuk menambahkan objek musuh seperti biasa kita harus menambahkan gambar dulu di dalam sprite ini. Kita klik create, kemudian create sprite ya. Kita beri nama misalnya SPR musuh 1 ya. Ini saya beli angka 1, siapa tahu nanti kita akan menambahkan musuh yang lainnya, kedua, ketiga, dan selanjutnya ya. Untuk gambarnya saya udah persiapkan ya, untuk mempercepat ya. Kita akan menambah objek musuhnya berupa piring terbang ya. Perhatikan ininya saat mengimpor gambar ya. Pilihan ini adalah untuk membuat gambar di resize ya, gamenya gitu. Jadi skala ini yang sudah ada, kita tidak mau itu ya. Kita akan mengambil gambarnya seadanya ya. Jadi resize canvas ini menjadi keukuran gambar yang kita import. Soalnya nanti kita akan meresize gambarnya menjadi lebih kecil nanti di belakangan ya. Kita buat seperti itu. Sini saya mempunyai 1 2 3 4 5 6 ya. Untuk animasi mempunyai 6 gambar. Tapi pertama, seperti tadi saya pernah bilang, bahwa untuk mengurangi beban game, kita maksimalkan gambar ini dan kita hilangkan bagian-bagian yang tidak terpakai ya, dengan cara auto trim all frames. Seperti itu ya. Sebenarnya kita bisa membuat animasi dengan dua cara ya. Apakah dengan gambar seperti ini? Kita coba play. Ini intinya variasinya berputar ya, intinya animasinya berputar. Kita juga sebenarnya bisa membuat animasi itu dengan kode. Misalkan gambar ini kita punya gambar satu ya, nanti kita bisa membuat kodenya untuk berputar secara terus menerus di dalam objek ini gitu. Tapi untuk sementara, untuk memudahkan, kita buat dari animasi yang sudah ada saja gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa juga mengatur fps-nya dari sini. Ini untuk kecepatan animasinya nantinya ya. Seperti Anda lihat, apabila kita menggunakan 30 fps, animasinya seperti itu. Sekarang kita coba kurangi menjadi 10. Ya, animasinya jadi lebih lambat ya. Seperti itu, dan kita akan memakai yang lebih lambat ini, yang seperti ini. FPS untuk animasi ini bisa juga kita panggil di dalam kode. Ini kita tutup dulu. Seperti halnya tadi ini seperti halnya objek player ini, kita bisa atur kecepatannya dari sini. Image speed akan mempengaruhi kecepatan ini ya, animasinya tuh. Ini kan
Misalkan kita ganti image speednya jadi atau fps nya jadi 1 aja, animasinya jadi lambat sekali. Misalkan kita ganti jadi 10, seperti itu ya. Kita balikan aja karena kita tidak memakai animasi ya. Animasinya kita matikan dengan image speednya jadi 0. Soalnya kita sudah mengatur indeks gambarnya menjadi per movement, per pergerakan ya. Oke, kita kembali ke gambar musuh ini. Kita sudah mempunyai gambarnya. Selanjutnya kita akan menambahkan objek musuhnya. Kita beri nama obj musuh 1 ya. Kita ambil sprite-nya. Nah, seperti tadi kita bahas, objek musuh ini akan muncul di atas secara random nilai X-nya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Beda-beda tempat. Pertama kita harus mengetahui di sini tuh nilai X-nya berapa, ke sana, ke samping gitu, nilai X-nya berapa bisa kita tahu dari sini ya. Yang sebelah kiri koma ini adalah nilai X, kemudian yang sebelah kanan ini adalah nilai Y. Misalkan kita berada di pesawat ini berada di nilai X 354, Y-nya 1097. Jadi kalau kita ingin membuat pesawatnya di sini, seperti kita tahu Y-nya ada di misalkan di sini ya 100, di sini di tengahnya 350, di pinggirnya 600 ya, kira-kira 100 300 600 kira-kira itu ya, kira-kira ya. Kemudian di atasnya minus, berarti minus, soalnya ini 0 di sini ya. Kalau di atas 0 berarti minus nilainya nanti. Tapi pertama kita akan buat objek ini bergerak secara otomatis ke bawah ya. Kita beri catatan bergerak ke bawah. Jadi yang dirubah sini adalah properti Y dari objek ini. Ditambahkan misalkan kalau nggak salah kecepatan playernya berapa ya tadi, kecepatan player 5, kecepatan musuhnya kita beri nilai 3 saja. Anda bisa coba-coba dengan nilai yang lainnya ya. Untuk lebih cepat kita bisa memberi nilai yang lebih besar, untuk lebih lambat kita bisa memberi nilai yang lebih kecil dari sini ya. Untuk sementara kita beri nilai 3 aja ya. Jadi sampai sini objek musuh ini akan bisa bergerak dari sini ke bawah gitu ya. Seperti halnya tadi objek peluru. Jadi saat ditembakkan pelurunya saat melewati ruangan, maka pelurunya akan dihancurkan secara otomatis untuk menghemat memori gamenya ya. Kita juga akan lakukan hal sama untuk objek musuh ini. Jadi saat bergerak, saat keluar ruangan, hancurkan objek. Jadi nilai Y-nya kita ambil nilai properti Y dari pesawat dari objek musuh ini saat keluar ruangannya. Jadi jika properti Y-nya lebih besar daripada room height ini adalah tinggi ruangan kita ya, tinggi level kita. Jadi apabila properti Y dari objek musuh ini lebih besar posisinya daripada room height ini ya, 0 ini ke sini yaitu 1366 pixel. Apabila keluar dari room height ini, maka pesawat objek musuh ini akan dihancurkan. Maka hancurkan ya, yaitu seperti objek bullet ya, dengan perintah instant destroy. Seperti itu ya.
itu untuk jaga-jaga untuk meringankan memori game kedepannya ya. Kita boleh mencobanya sebenarnya sekarang ya, apakah sudah bergerak benar objek musuh ini. Oh iya, kita belum mengganti ukuran musuhnya ya. Sekarang kita ke gambar musuhnya, kemudian kita skala. Tadi kan objek pesawatnya sekitar kalau nggak salah 150 ya, kita samakan aja ukurannya, atau lebih kecil sedikit misalkan 100, atau samakan aja dulu lah. Kita lihat dulu nanti trial dan error. Coba. Oh, terlalu besar, misalkan 130 ya, segini cukup lah kira-kira. Kita buat sebagai contoh saja ini ya, kita simpen objek musuhnya di sini, apakah bergerak ke bawah atau tidak. Kita tes gamenya, berarti sudah benar bergerak ya. Ini sepertinya lebih terlalu besar ya, pergerakannya sudah benar, cuman gambarnya kita kurangin sedikit lagi menjadi 110. Tes. Nah, segini sepertinya sudah pas. Ini sudah pas ya, di bawah besarannya, di bawah pesawat player kita sedikit ya, sudah pas. Jadi kode yang telah kita buat tadi tuh, objek musuh ini bergerak ke bawah dan setelah di luar ruangan akan dihancurkan secara otomatis. Sekarang kita akan membuat kita akan mengontrol ya penampakan atau kemunculan objek musuh ini secara random di sini atau di sini yang berada di luar ruangan ya. Kemudian nanti dari kode yang tadi kita masukkan, objeknya akan bergerak ke bawah. Untuk itu, untuk mengontrol spawning objek musuh ini, kemunculan objek musuh ini, kita harus membuat objek baru, yaitu objek kontrol ya. Kontrol untuk mengontrol musuh ini. Kita beri nama misalkan obj kontrol musuh ya. Tidak perlu kita beri gambar ya, biar tidak kelihatan. Tapi yang pasti kita harus menempatkannya di dalam ruangan ya. Soalnya kalau tidak ditempatkan dulu seperti ini, nanti kode-kode atau perintah-perintah yang diberikan oleh objek ini tidak akan muncul di dalam game. Oke, sekarang kita buat kodenya ya. Kita balik dulu ke objek pesawat ya. Kita akan menciptakan objek musuh ini dengan kontrol musuh. Sebenarnya mirip dengan saat objek player ini saat mengeluarkan objek peluru saat menekan spasi ya. Jadi tidak akan jauh beda, dengan perintahnya dengan ini tidak akan jauh beda ya. Kita memerlukan variabel, kemudian memerlukan alarm untuk jedanya ya. Oke, kita buat kodenya. Kita buat dulu variabelnya di create variabel. Pertama misalkan bisa muncul, kita atur ya kemunculan musuhnya dari sini bisa muncul. Kemudian kita atur jedanya dari alarm. Jadi kemunculannya kita atur jedanya di sini. Nanti untuk lama jeda nanti ya kita buat di step, atau kita tambahkan dulu variabel kedua ya, misalkan level. Ini kita sedang berada di level berapa misalkan ya, variabel kedua. Jadi nantinya kita akan keluarkan musuh berdasarkan level ya. Oke, sekarang karena kita membutuhkan perintah yang terus menerus berjalan, kita akan menggunakan event step ya,
seperti halnya objek peluru yang keluar dari pesawat, perintahnya mirip aja ya. Jadi jika apa tadi ya variabelnya ya, bisa muncul sama dengan 1, kemudian nanti karena kita punya variabel kedua ya, kita menambahkan dan di sini ya. Dan jika level sama dengan 1, maka baru kita perintahkan untuk mengeluarkan objek musuh ini, yaitu dengan perintah instant create ya. X nya nanti kita ingin X pesawat ini dimunculkan secara randomnya di sini. Untuk itu kita perlu variabel ketiga ya, posisi X sama dengan ini, misalkan sebagai pembuka variabel aja 1 ya. Kemudian karena kita ingin merandomisasi ya posisi X nya di sini, kita tulis randomize ya. Oke. Dalam step kita buat dulu pilihan untuk variabel posisi X ini ya. Pilihan random untuk posisi X. Kita buat ininya variabelnya di sini, posisi X sama dengan, biarkan dia posisinya memilih secara random ya, yaitu dengan perintah choose. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang nantinya akan dipilih oleh game ya. Misalkan kita buat seperti tadi ya, bisa di sini, bisa di sini, dan seterusnya ke kanan. Misalkan kita buat nilainya 100, 200, 300, 400, 500, 600. Jangan sampai keluar ya, karena lebar kita ada 768. Jadi fungsi choose ini adalah posisi X nya bisa memilih di antara beberapa nilai ini gitu, dan pilihannya akan dilakukan secara random dengan perintah di create ini, dirandomkan ya. Oke, jadi sekarang untuk posisi X nya kita bisa menggunakan variabel yang telah ada ya, posisi X, kemudian Y nya berada di atas ruangan kita ya, di luar, yaitu di posisi 0, Y nya di posisi 0 dikurangi, oh iya lupa, ini belum setting posisi originnya, posisi asalnya ya. Kita set di sini aja biar sejajar dengan 0, yaitu di bottom center. Collision mask juga tadi belum juga ya, suka kelupaan kayak gini ya. Ini udah pas. Jadi kita akan membuat posisi Y nya sama dengan 0 aja, sejajar. Ini kan ini berada di bawah, nanti kalau ditempatkan dengan 0 berarti di sini gambarnya agak ke atas gitu, tidak kelihatan nantinya ya. Itu yang kita mau. Y nya 0, kemudian depth nya sama juga 0 ya, biar nanti di bawah peluru, ini kan objek peluru, depth nya tadi -1 ya, 0. Kemudian objeknya tentu saja objek musuh ya. Untuk ini ya variabel untuk nilai-nilai yang lainnya tidak perlu diisi ya, biarkan aja. Kemudian setelah mengeluarkan 1 baru langsung kita tutup ya dengan variabel
bisa munculnya kita rubah menjadi 0. Kemudian untuk memanggil variabel menjadi satu lagi, kita panggil dengan alarm 0 yang telah kita buat tadi ya. Untuk lama jedanya, misalkan kita buat 2 detik aja ya. Ini karena fps-nya 60 game ini ya. Jadi dalam 1 detik mengeluarkan 60 gambar. Saat kita ingin membuat jeda selama 2 detik, maka nilai yang harus dimasukkan adalah 60 dikali 2, yaitu 120 poin ya. Kita tutup. Oke, sekarang kita coba apakah sudah bisa mengeluarkan objek musuh ya. Oke, sudah bisa. Apakah random? Tidak random ya posisinya. Tuh, random. Cuman kita belum punya kode untuk collision, buat kode untuk tabrakannya belum dikasih perintah ya. Cuman ini kita sudah bisa melihat penambahan objek musuh ini keluar secara random melalui perintah-perintah dari objek kontrol musuh ini ya. Ini saya pikir sudah benar ya. Oke, tapi kita akan tambah sedikit jedanya menjadi sekitar 3 detik. Jadi kita akan memberi waktu untuk objek player ini agar bisa menembak dan menghancurkan objek musuhnya ya. Kita beri 3 detik menjadi 60 kali 3 180 ya. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan membuat perintah-perintah saat collision terjadi, saat tabrakan terjadi ya. Misalkan objek peluru ini saat menabrak objek musuh, atau objek musuh saat menabrak objek player ya. Pertama kita akan membuat perintah tabrakan untuk objek musuh terlebih dahulu ya. Jadi saat objek musuh ini bertabrakan dengan objek peluru, maka untuk lebih memudahkan kita akan tambahkan variabel baru saja ya. Misalkan kita tambahkan variabel HP ya. Kita beri nilai 100. Ini untuk melihat apakah benar objek peluru ini melakukan damage, atau bisa juga ya dengan bertabrakan ini langsung dihancurkan. Kita bisa beri perintah instant destroy ya, seperti itu, termasuk objek pelurunya. Jadi objek peluru ini saat bertabrakan dengan objek musuh maka dihancurkan. Kita tes dulu dengan kode ini aja ya, apakah benar langsung hancur atau tidak. Oke, langsung hancur ya, sudah benar. Tapi biar agak lebih seru, kita tambahkan variabel HP aja ke musuhnya, seperti ini ya. Jadi musuh ini mempunyai HP 100. Saat terkena objek peluru, maka HP-nya akan berkurang sebanyak misalkan 20 poin ya. Cuman kita tidak akan bisa melihatnya nanti di gamenya ya. Untuk itu kita perlu sebagai latihan aja ya, atau kalau nantinya juga mau ditampilkan HP-nya nggak apa-apa. Kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu dengan event draw ya. Kita bisa melakukannya dengan 2 cara, yaitu dengan menampilkan angka dari variabel HP ini, atau kita juga bisa melakukan dengan menggambarkan health bar ya, menggambarkan batangan nilai hit point ya, yang biasanya dalam game itu berwarna hijau ke samping gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba menggambarkan dengan 2 cara ya.
yaitu dengan nilai dan dengan health bar. Nah, untuk event draw ini biasakan kita untuk menggambar diri sendiri dulu, yaitu dengan perintah draw self. Karena kalau kita tidak menggambar diri sendiri dulu, maka saat di dalam game tidak akan ditampilkan ya. Misalkan kita coba ini ya, kita sudah membuat draw event tapi tidak mengaktifkan draw self. Apakah terlihat di dalam game? Tidak ada ya, tidak ada karena kita tidak mengaktifkan perintah draw self ini. Coba kita aktifkan, begitu, tes, tuh gambarnya ada ya. Oke, yang kedua, cara pertama adalah kita dengan menampilkan jumlah HP-nya melalui perintah draw text. Kita buat misalkan X-nya, kita buat jumlah HP-nya ini berada di bawah objek musuh, jadi di bawah X ya. X-nya sama, kemudian Y-nya berada di bawah. Y ditambah, kalau di bawah berarti kan, kalau di bawah ini kan berarti namanya positif ya. Misalkan di bawah 10. Tapi kita menggunakan teks font default yang disediakan oleh GameMaker ya. Dan biasanya kalau saya tidak lupa ini teks yang dibuat ini terlalu kecil ya. Tapi kita lihat dulu nanti. Untuk yang selanjutnya kita akan menampilkan nilai HP-nya ya. Kita tulis aja string HP seperti itu. Kita lihat seperti apa gambarnya nantinya. Tuh, ini string HP-nya ya, 100. Sekarang kita lihat apa yang terjadi saat ditembakin oleh pesawat kita ya. Apakah berkurang benar? Ya, ini kelihatannya berkurang benar. Berkurang sebesar 20 poin. Tadi kita sudah men-setnya sekitar 20 poin ya. Sudah benar berarti. Oke. Ada dua kekurangannya yang saya lihat tadi. Ini jeda peluru terlalu lambat ya. Kita bisa buatnya menjadi 1/4 detik atau 1/4 dari 60, yaitu 15 ya, biar agak lebih cepat keluarnya pelurunya. Kemudian yang kedua, kita perlu kode juga. Jadi tadi kita lihat ya, saat ditembakin kemudian HP-nya berkurang dan sampai 0 ataupun malah jadi minus, objek musuh ini tidak hancur ya. Kita perlu membuat kodenya tersendiri juga ya. Jadi kita buat dengan kode if. Jika variabel HP-nya lebih kecil atau sama dengan 0, maka hancurkan objeknya. Tutup. Jadi saat HP objek musuh ini di bawah 0, negatif ataupun nilai 0, maka objek ini akan dihancurkan ya. Oke, jadi sekarang objek musuh ini sudah bisa hancur. Kemudian objek peluru dipercepat keluarnya. Apalagi ya, kita coba aja dulu. Kita hancurkan. Nah, jadi HP kalau udah 0 atau di bawahnya akan hancur ya. Dan ini pergerakan peluru menjadi lebih cepat jedanya. Oke, sudah benar ya. Sekarang kita akan menggambarkan cara yang kedua, yaitu dengan menggambarkan health bar ya. Kita coba untuk saya akan coba untuk menjelaskan mengenai health bar ini ya. Health bar ini terbuat dari bentuk kotak seperti ini ya. Kita akan membuatnya ke samping. Ada juga health bar yang ke atas gitu ya. Saat ini saya ingin membuat objek health bar ini ke samping ya.
Nanti bentuknya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita kasih warna latar belakang misalnya hitam ya. Health bar ini seperti ini. Saat health bar nilainya rendah, nanti nilainya jadi makin sedikit nilainya menjadi merah warnanya ya. Nanti saat kita membuat kodenya akan terlihat ini ya, warna-warna seperti ini. Dan saat HP penuh nanti warnanya saya maunya menjadi hijau seperti ini, disebut warna lime kalau di dalam game maker ya. Jadi saat HP-nya nanti berkurang, sini warnanya berubah menjadi menuju merah, dari hijau berubah sedikit-sedikit menuju merah ya. HP-nya juga nanti akan berkurang, misalkan jadi seperti ini ya. Kemudian nanti juga akan ada atribut show background dan show border ya. Yang dimaksud border itu adalah warna hitam ini. Kemudian show background kalau tidak salah, jadi saat HP sudah berkurang ke sini, ininya tetap ditampilkan atau tidak gitu. Saya maunya tetap tampilkan aja ya, biar kelihatan HP-nya sudah berkurang gitu. Oke, ini sebagai contoh untuk penjelasan saja, kita hapus lagi. Kita kembali ke objek musuh, draw-nya. Draw health bar. Karena kita akan membuat persegi panjang ya, kita harus menentukan X pertama dan X kedua, kemudian Y pertama dan Y kedua ya. Gambar yang akan kita buat ini posisinya relatif kepada gambar objek musuh ya, jadi akan tergantung posisinya kepada posisi X dan posisi Y objek musuh ini ya. Pertama yang kita masukkan adalah nilai dari X1 ya. X-nya merupakan X dikurang, ini kan gambar objek musuh ini mempunyai lebar 110, berarti tengahnya berada di 55. Kita akan membuat gambar ini tepat berada di tengah-tengah. Untuk X1 nya berarti di sebelah kiri, X dikurang 55. Kemudian untuk posisi Y nya berada di atas ya, posisinya berada di atas di sini, Y1 di atas, Y2 di bawah. Jadi X nya dari sini ke sini, Y nya dari sini, tingginya segini aja gitu. Saya rencana akan membuat tingginya sekitar 5 poin aja. Jadi ini tingginya 110. Jika ingin Y nya di atas 5 poin berarti 115 ya untuk Y1 nya. Ya dikurang 115 Y1, kemudian X2 nya plus 55, Y2 nya minus 110. Jadi tepat di atas gambar ya, tepat di atas gambar musuh ini. Ini kan tingginya 110 ya tingginya. Kemudian yang ditampilkan apa jumlahnya, yaitu dari variabel HP. Seperti tadi saya bilang ya, back color ini adalah gambar latar belakang, warnanya apa, saya maunya warna hitam. Kemudian minimal, warna saat minimal, saat berkurang ya, saya mau warnanya merah. Kemudian warna headbarnya saat maksimal menjadi warna hijau, dalam hari ini lime ya. Direction, nah ini untuk seperti tadi saya bilang ya, untuk health bar ini ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari samping ya, secara horizontal kiri ke kanan. Nah yang akan kita pergunakan adalah health bar ke samping, dari kiri ke kanan, seperti gambar kita ini ya. Kita telah menggambar posisinya dengan X1, X2, Y1, Y2 menjadi ke samping ya. Kode untuk direction ke samping adalah 0 ya. Anda bisa melihatnya nanti di nah di sini ya, saat mouse kita dibiarkan
di atas kode ini bisa kelihatan ya. Untuk directionnya kok tidak ada ya, real. Oh, ini ada di bawah ya, ada di bawah, yang paling bawah, direction where the bar is anchor, 0 ke kiri ke kanan ya, 0-nya di kiri, 1 kanan. Jadi maksudnya dari kanan ke kiri ya, kalau 0 itu dari kiri ke kanan. Nomor 2 dari top, dari atas ke bawah. Nomor 3 dari bawah ke atas ya. Untuk ini kita ingin membuat health bar dari kiri ke kanan. Untuk itu kita buat nilainya 0. Kemudian tampilkan sobeknya, tampilkan background. Iya, true. Bisa mengetik true, bisa juga dengan nilai 1 ya. Show border tampilkan juga lah, nggak apa-apa. Sekarang kita tes ya, health bar kita berada di atas musuh ya, seperti itu. Sekarang kita tembak berkurang, perhatikan warnanya juga berubah ya, menjadi merah. Nah, seperti itu. Ini yang saya mau. Anda bisa meletakkannya di atas ataupun di bawah, tidak masalah ya. Atau bisa juga dengan nilai seperti tadi, tapi kelihatannya kalau dikasih nilai seperti tadi itu kurang bagus ya, estetiknya tidak ada. Dan saya lihat ini juga kalau di atas masih kurang bagus ya, mungkin di bawah bisa ya. Atau mungkin nanti kedepannya saat ditembaki oleh musuh ini gambarnya berubah, misalkan ya, misalkan jadi ini jadi hancur sebelah sini saat pertama kali ditembak, saat kedua hancurnya menjadi 2 misalkan dari sini, dan seterusnya. Atau misalkan kita bisa menambah efek asap juga ya saat ditembak. Saat pertama kali ditembak mengeluarkan asap sedikit ya. Untuk partikel asap ini dalam game maker ada disediakan juga ya di sini. Mana partikel ya? Nah, ini partikel ya. Untuk asap nanti diberi juga. Anda bisa menambahkannya juga ya untuk refining, untuk fine tuning ya nantinya, untuk memperindah gamenya ya. Untuk sementara kita menggunakan objek bar ini aja, seperti itu di atas ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat collision, perintah collision untuk objek musuh ini dengan objek player ya. Collision dengan objek player ya. Kita bisa juga membuat health bar ya untuk player ini. Misalkan bisa di sini, bisa, atau juga bisa juga di ini di UI-nya, UI apa namanya, UI itu user interface ya, di atas misalkan HP-nya ada berapa, kemudian live-nya tinggal berapa gitu. Di sini misalkan bisa diperlihatkan ya. Tapi untuk sementara ini collision-nya setiap kali bertabrakan dengan objek musuh, objek pesawat ini, objek musuhnya akan hancur. Dan objek pesawat juga akan hancur ya. Ini sebagai contoh saja ya, kedepannya nanti bisa lebih diperbagus lagi, di refining ya, di upgrade. Untuk sementara kita buat hancur saja. Dan tentu saja kalau objek pesawat kita hancur, nantinya akan mengurangi life-nya ya. Misalkan kita buat variabel life-nya misalkan mempunyai 3 ya. Saat objek pesawat ini salah ini ya. Ini eventnya di dalam objek pesawat ya. Jadi ini diganti change menjadi collision terhadap musuh gitu. Jadi saat menabrak musuh instant destroy, kemudian life-nya berkurang 1 gitu ya. Oh, terbalik. Karena begini, kenapa terbalik? Karena setelah instant destroy itu tidak akan menjalankan kode apapun ya. Jadi kodenya dibuat di atas. Jadi saat bertabrakan dengan musuh, maka
objek player ini akan hancur, life-nya akan berkurang satu gitu ya. Sedangkan kita untuk menampilkan live-nya kita akan buat di kontrol lain seperti kontrol musuh ini, tapi untuk sementara begitu saja ya. Ini live-nya ada 3, berarti 3 kali hancur. Kemudian kita atur kode-kode yang lainnya, tapi untuk sementara ini kita buat kode seperti ini. Incar objeknya instannya hancur, berarti gamenya berhenti ya, berakhir ya. Kita buat langsung di sini saja, game end. Jangan kita buat hancur ya, langsung aja game end seperti itu ya. Jadi kalau tabrakan dengan objek musuh ini akan hancur, dan apabila ini hancur maka game over. Untuk kedepannya kita bisa buat seperti tadi ya, life berkurang satu, kemudian kita beri animasi yang lainnya segala macam ya, terserah kita ya, terserah imajinasi Anda seperti apa maunya. Kita buat juga ini saat tabrakan dengan player menjadi hancur ya, kita tabrakan hancur dan game over ya. Oke, kita save. Baik, terima kasih telah menemani saya sampai sejauh ini. Tapi sampai sini kita akan rehat dulu ya. Kita cukupkan sesi kali ini sampai di sini. Insya Allah nanti kedepannya kita akan sambung kembali ke sesi berikutnya. Kalau nggak salah nanti jadi part 3 yang selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Jangan cepat menyerah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.